Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Renungan hari ini berjudul Wujud Kasih Tuhan. Apakah yang terlintas di benak kita saat mendengar pernyataan Tuhan mengasihi manusia? Biasanya sesuatu yang menyenangkan, seperti berkat. Misal tadinya mengontrak rumah, sekarang mampu membeli rumah sendiri. Tadinya pegawai biasa, sekarang dipercaya menjadi kepala bagian. Pada usaha yang tadinya kecil-kecilan, sekarang dibangun sebuah perusahaan. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Marta dan saudarinya Maria dan Lazarus. Menarik mengetahui apa yang terjadi pada mereka saat ini. Lazarus sakit, lalu Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus. Mereka berharap Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus terlambat dan Lazarus pun mati. Dengan hati pedih, kedua saudari menguburkan Lazarus. Tuhan mengasihi, tetapi justru kepada mereka ditimpakan kesakitan, kematian, dan kepedihan hati. Tampak tidak masuk di akal wujud kasih yang seperti ini. Namun jika kita menyimak kelanjutan kisahnya, akan kita mengerti. Selanjutnya Yesus menjenguk kubur di mana Lazarus telah dibaringkan selama 4 hari. Dia menyuruh orang-orang mengangkat batu penutupnya. Lalu sesudahnya dia berseru, "Lazarus, marilah keluar." Tuhan mengasihi, maka dia menyatakan mukjizatnya kepada mereka. Lazarus dibangkitkan
dari kematian. Kasih Tuhan berupa-rupa wujudnya dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkat, tetapi juga mukjizat. Dan mukjizat terjadi karena adanya kesukaran. Maka jangan kita kecewa sekiranya saat ini Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan. Jangan katakan, Tuhan tidak lagi mengasihiku. Juga pada saat ini, Dia mengasihi kita. Maka Dia rindu menyatakan kebesaran kuasa-Nya dengan sebentar lagi menunjukkan jalan keluarnya bagi kita. Kasih Tuhan dinyatakan bukan hanya melalui limpahnya kesenangan, melainkan juga izin untuk menanggung penderitaan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.